Bab 117. Isabel dengan ringan mengelus perutnya sendiri tanpa menjawab Raisa. Dia hanya tersenyum. Raisa, aku yakin kamu pasti bisa merasakan jika aku sedang menjaga jarak dengan semua ini kan. Sebenarnya agar di saat aku pergi, aku tidak ingin merasakan rasa tidak rela. Iya, aku bisa merasakannya. Raisa menatap Isabel setelah mengatakannya. Aku saja bisa merasakannya. Kurasa Ravindra juga bisa merasakannya kan? Isabel tidak menjawab. Dapatkah Ravindra merasakannya? Sekarang sudah tidak penting lagi. Dia sekali lagi balik ke sisi Jennifer. Setelah berkali-kali Jennifer memperalat diriku, akhirnya dia mencapai tujuannya. Sudahlah, aku tidak ingin mengetahuinya lagi. Anggap saja ini adalah aku menggunakan niat baikku, membayar pertemanan yang hampir 20 tahun ini. Kedepannya aku dan Jennifer tidak ada hubungan apapun lagi. Kosasi jadi tanpa memedulikan yang lain. Aku juga boleh membawa ibu pergi. Rumah yang dibelikan oleh Ravindra untuk ibu mungkin harus disia-siakan begitu saja. Teringat sampai sini, Isabel langsung berkata pada Raisa, Raisa, aku ingin memintamu membantuku sesuatu. Baik, katakanlah. Raisa dengan cepat menjawab, jika itu memang bisa kubantu, aku pasti akan melakukannya. Isabel mengeluarkan ponselnya dan berkata, transfer semua uangku ke tempatmu, karena aku sekarang dikurung jadi tidak bisa keluar. Kamu usahakan simpan uang ini atas nama ibuku. Ini adalah uang hari tua yang kusimpan untuk ibuku. Raisa mengerutkan alisnya. Kamu simpan saja uang ini untuk dirimu sendiri. Masih ada setengah tahun untuk melahirkan anak ini. Tidak apa, keluarga kita darah tidak akan menyusahkan pengeluaranku. Aku juga tidak menggunakan uang. Isabel dengan paksa tersenyum. Jika sudah berencana mau pergi, aku harus lebih awal memutuskan. Sifat Ravindra sulit dipahami. Aku takut dia bisa mempersulitmu, jadi tidak salah untuk merencanakan duluan. Baiklah, Raisa melihat uang di dalam rekening Isabel. Baiklah, sebenarnya dia juga tidak tertarik dengan uang itu. Karena Isabel meminta dengan sangat formal, aku sebagai temannya juga harus membantunya. Isabel dengan cepat mentransfer semua uang dari rekeningnya ke rekening Raisa. Raisa juga dengan cepat menghubungi bawahannya dan pesan itu langsung datang dengan cepat. Uang yang ditransfer Isabel untuk Raisa sudah disimpan ke dalam rekening Dewi. Di saat adanya perubahan uang Isabel, Ravindra yang sedang mengobrol dengan beberapa putra warga kaya, wajahnya tiba-tiba. Seketika beberapa putra warga kaya itu terbingung dan menatap Ravindra. Ravindra membuat setelan notifikasi khusus untuk rekening Isabel. Jadi, jika rekening Isabel ada perubahan, ponsel Ravindra akan mendapatkan pesan notifikasi. Isabel biasanya tidak menggunakan uang, ditambah lagi dia sedang dikurung, tetapi rekening dia malah mentransfer seluruh uang di rekeningnya. Suasana di sekitar Ravindra tiba-tiba menjadi dingin. Nando tetap berdiri di sampingnya, walaupun dia tidak tahu kenapa ekspresi direktur berubah drastis, tetapi dapat ditebak pasti berhubungan dengan Nyonya. Sudah seminggu direktur dan Nyonya belum berbaikan.
Waktu kali ini sudah terlalu lama dari waktu membaiknya pertengkaran sebelumnya. Apakah mungkin kali ini direktur dan nyonya memang serius? Nando berpikir sebentar dan dia pun diam-diam keluar. Dia langsung menghubungi orang yang di villa lalu bertanya apa yang terjadi. Nando mendapat kabar Raisa datang menemui Isabel sebentar. Dia langsung menyadari masalah ini ada hubungannya dengan Raisa. Nando tidak meragukan apapun. Dia langsung balik ke sisi Ravindra. Dia memberitahu seluruh kejadian ini kepada Ravindra. Sampai sini Jennifer datang sambil membawa teh, lalu dengan manis berkata, "Maaf sudah membuat kalian menunggu Ravindra." Sebelum Jennifer selesai mengatakannya, wajah Ravindra sudah berubah menjadi sangat dingin, lalu pergi tanpa mengatakan apapun. Nando sebagai asisten Ravindra langsung berkata kepada beberapa putra keluarga kaya itu, "Maaf, direktur, tiba-tiba ada yang mau dikerjakan. Lain hari akan menggantikan permohonan maaf kepada Anda." Beberapa putra keluarga kaya itu sambil memandang kenapa dia langsung pergi saat kita baru saja membahas poin penting. Tetapi mereka juga tahu sifat Ravindra. Mereka tidak memikirkan pergantian minta maafnya. Mereka hanya berharap pertemuan selanjutnya dapat mendapatkan keuntungan terbesar untuk keluarga sendiri. Jennifer melihat Ravindra mau pergi, dia langsung mengejarnya. "Ravi, pergi." Ravindra tidak ingin melihat Jennifer. Dia langsung melemparkan satu kata itu. Jennifer dengan tidak mudah akhirnya bisa kembali di sisi Ravindra. Dia pasti tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan ini. Dia melihat Ravindra yang tiba-tiba sangat marah. Dia langsung menebak pasti berhubungan dengan Isabel. Jennifer pun berkata, "Ravi, aku sudah lama tidak bertemu Isabel. Aku tiba-tiba sangat rindu padanya." Ravindra langsung berhenti, lalu dengan pelan-pelan menoleh ke belakang, menatap Jennifer dengan tatapan dingin. Jennifer tidak pernah melihat tatapan Ravindra yang begitu mengerikan. Dia langsung terdiam saat siap Setelah Ravindra dengan tatapan tajam melihatnya 2 kali, dia sepertinya terpikir sesuatu, lalu dengan cueknya berkata, "Ikut." Ravindra pun pergi dengan cepat setelah mengatakannya. Punggung Jennifer dipenuhi dengan keringat dingin. Awalnya dia mengira dia akan mati karena Ravindra. Tidak disangka Ravindra tiba-tiba berubah dan mengizinkannya untuk mengikuti. Melihat Ravindra dan Nando yang sudah hampir tidak terlihat, Jennifer langsung menyadari dan berlari mengikutinya. Isabel yang barusan mengantarkan Raisa dan belum sempat balik ke kamar, tiba-tiba melihat sebuah mobil Hummer yang dengan cepat mengarah ke arahnya. Isabel terdiam saat melihat orang yang berada di dalam mobil. Kenapa Ravindra pulang? Tetapi dia tiba-tiba melihat Jennifer yang sedang menggandeng tangannya Ravindra. Dia tiba-tiba merasakan sakit hati yang tajam itu lagi. Rasa itu sakit hingga Isabel mengalihkan pandangannya dan tidak melihat sepasang kaki dan perempuan ini lagi. "Nyonya." Nando bergerak ke arah Isabel dengan sulit berkata, "Kata direktur, Nona Dina dan Nyonya adalah teman baik. Dan dengar kabar Nyonya sangat bosan saat sendirian di rumah, jadi khusus membawa Nona Dina untuk datang menemani Anda. Jadi mau biarkan Jennifer untuk tinggal di sini." Isabel langsung menaikkan kepalanya
dan menatap Ravindra. Dia tidak menyangka bahwa Ravindra bisa membiarkan Jennifer tinggal di rumah ini. Padahal dia jelas tahu hubungan dia dengan Jennifer, tetapi dia masih membiarkan Jennifer untuk tinggal di sini. Aku sudah mengerti, Ravindra. Kamu sekarang berubah dan ingin memberitahu bahwa dialah nyonya yang akan menjadi pemilik rumah ini ke depannya, kan? Aku sudah mengerti. Tatapan Isabel seketika berubah menjadi sangat menderita. Ravindra melihat Isabel yang menderita. Dia tiba-tiba merasakan sakit hati. Tetapi saat dia teringat foto yang diperlihatkan Jennifer padanya, dia tidak tahan untuk tidak marah. Ternyata dari awal semenjak nikah, Isabel memiliki pemikiran itu, dan dia berencana untuk pergi jauh dengan Andika setelah melahirkan anak ini. Haha, betul juga. Kenapa aku bisa melupakannya? Di saat hari pernikahan, Isabel saja hampir pergi jauh dengan Andika. Perbedaannya dengan sekarang hanya saja menunggu anaknya dilahirkan lalu kabur. Dia pastinya tahu perusahaan Andika bangkrut karena dirinya. Jadi sekarang di saat Andika memerlukan uang, Isabel memberikan seluruh uangnya untuk mendukung Andika. Hei Isabel, apa sih yang kamu inginkan? Aku Ravindra tidak pernah menghadapi seorang wanita dengan begitu sabar. Sudah begitu banyak kubuat, masih juga tidak bisa meluluhkan hatimu. Kamu masih mau pergi dengan Andika. Isabel, kamu sanggup. Teringat sampai sini, Ravindra dengan paksa menghilangkan rasa sakitnya. Dengan cuek berkata, kamar di rumah kan banyak. Aku yakin Nyonya tidak akan mempedulikannya, kan? Saat ini Jennifer merasa sangat puas dan bangga. Ini adalah hari yang sudah lama dinantikannya. Akhirnya dia menunggu sampai detik di mana dia memasuki rumah ini. Segalanya yang dimiliki Isabel akan menjadi punya dia. Hahaha. Maaf Isabel, aku akan merebut semua yang kamu miliki. Setelah Ravindra selesai mengatakannya, tanpa melihat Isabel, dia langsung masuk ke rumah dengan Nando. Otak dia hanya terdengar suara dengungan. Dia tidak berhenti bertanya pada dirinya, kenapa? Kenapa mau begitu? Jennifer berjalan dan memberikan kopernya kepada Bibi Narti. Lalu berdiri di depan Isabel dan dengan merendahkan berkata, maaf ya Isabel, aku tidak sengaja, jadi jangan marah padaku ya. Jennifer mengulurkan tangannya ingin menepuk bahu Isabel, tapi langsung disingkirkan oleh Isabel. Jennifer merasa tidak terlalu baik karena melihat Isabel yang melawannya. Memang Raffi ini, dia selalu menyuruhku untuk pindah ke rumah karena dia tidak terlalu baik jika selalu di luar. Sungguh menyusahkan. Jennifer sengaja memamerkan di depan Isabel. Betul juga, kita kan mantan pasangan. Jadi jika kita kembali lagi, pasti akan lebih baik dari dulu. Aku selama ini tidak tahu jika Ravindra bisa segitunya mengkhawatirkanku. Oh, maaf ya, bukan aku sengaja menyindirmu, tapi cepat atau lambat kamu akan meninggalkan tempat ini juga. Anggap saja aku masuk dengan identitas Nyonya masa depan. Isabel merasa hatinya tidak berhenti tenggelam dalam lubang yang sangat gelap.
Saat itu Isabel tiba-tiba menyadari, ternyata di saat hati ini masuk ke dalam lubang, seluruh badan terasa seperti es yang dingin. Binarti sudah tidak bisa menahan keadaan di depannya. Dia maju dan, "Nyonya, Anda sudah berdiri sangat lama. Maukah Anda istirahat sebentar? Nyonya besar sangat mengkhawatirkan Anda."